Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2386 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasal 3 ayat 10 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apakah yang harus kami perbuat?' Jawabnya, 'Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.' Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.'" Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah yang harus mereka perbuat setelah mereka menerima baptisan. Yohanes Pembaptis mau sampaikan kepada mereka, setelah mereka menerima baptisan kudus, yang pertama yang harus mereka perbuat, mereka harus jadi berkat bagi sesama mereka. Amin. Haleluya. Dengan cara apa? Berbagi pakaian, berbagi makanan dengan saudara-saudara mereka yang sedang ada dalam kesusahan, kesulitan hidup. Saudara harus jadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Supaya apa saudara? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Saudara, saya percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan mengasihi sesamanya. Amin. Nah, kalau saudara hanya mengasihi Tuhan, saudara tidak mau peduli dengan sesama, saudara, itu bukan kasih. Kasih itu seperti salib, saudara. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, dan juga mengasihi sesama kita manusia. Makanya saudara, garis vertikalnya itu lebih panjang daripada garis horizontalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah salib. Saudara, saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga dapat mengasihi sesama kita. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya bukan kebetulan saudara ada di tempat saudara sekarang ini, baik di tempat bekerja, di tempat usaha, di tempat saudara tinggal, saudara berada di satu komunitas. Saya percaya itu bukan kebetulan. Tuhan memang menempatkan saudara ada di tempat itu supaya saudara jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara menjadi perantara Tuhan untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan sampai saudara sudah dibaptis, tetapi saudara masih hidup dalam dosa. Firman Tuhan ini mau menyampaikan satu pesan buat kita. Setelah kita menerima baptisan, kita harus berubah. Amin. Kita yang mungkin tadinya jauh dari Tuhan, sekarang semakin dekat dan merasakan kasih karunia Tuhan. Saudara yang sudah ada di dalam hadirat Tuhan, sekarang Tuhan mau saudara jadi berkat bagi sekitar saudara. Amin. Jangan justru jadi batu sandungan. Orang melihat kita rajin ke gereja, tetapi kita tidak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara setelah lahir baru menerima baptisan itu, saudara harus jadi berkat bagi sesamamu manusia. Amin. Saudara harus mengasihi sesama saudara yang ada dalam kesusahan, yang ada dalam pergumulan hidup yang berat. Saudara jadi jawaban buat mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian orang akan melihat dengan jelas ada sesuatu yang berbeda dengan kita setelah kita menerima baptisan kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang di luar sana mau melihat bukti setelah kita dibaptis, apakah kita berubah atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara yang sudah dibaptis, saudara harus jadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Amin. Sehingga orang dapat membedakan mana anak-anak Tuhan dan yang bukan. Saudara dan saya anak-anak Tuhan. Jika kita sudah menerima baptisan, kita diakui anak. Surga mendeklarasikan bahwa saudara dan saya anak Tuhan. Makanya kita harus hidup sesuai dengan karakter Kristus, Yesus Tuhan kita. Amin. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua, saudara, kalau saudara bekerja, saudara harus bekerja dengan jujur. Amin. Perhatikan ayat 12 dan ayat 13. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan kepada kita, apapun pekerjaan saudara, bekerjalah dengan jujur. Amin. Saudara, kalau kita melihat tentang orang-orang pemungut cukai di zaman itu musuh dari orang Israel sendiri. Kenapa? Mereka ini orang Yahudi, orang Israel, tetapi mereka menjadi antek-antek atau mereka menjadi orang-orang yang menjadi alat daripada penjajah untuk menagih pajak kepada saudara-saudaranya sendiri. Jadi mereka dicap pengkhianat bangsa lah, mereka adalah penjahat, mereka itu sangat-sangat berdosa. Bahkan dosa pemungut cukai itu di zaman itu disamakan dengan dosa orang membunuh orang yang tidak bersalah. Saking jahatnya mereka di pandangan orang-orang sesama mereka. Makanya mereka bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Yohanes Pembaptis menjawabnya dengan jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Firman Tuhan dikatakan, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Yohanes Pembaptis mau sampaikan bahwa kalau kamu bekerja, kamu harus bekerja dengan jujur. Amin. Jangan korupsi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menegur kita semua. Jangan korupsi, jangan mengambil hak yang bukan milik kita. Saudara, banyak orang di luar sana bangga dengan kemewahan, bangga dengan kekayaan hasil daripada curian.
Saudara, firman Tuhan ini mau menyampaikan pesan kepada kita semua. Bekerjalah dengan jujur. Jangan mengambil yang bukan milik saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengambil hak yang bukan milik saudara, saudara pikir Tuhan buta? Tuhan akan menuntut itu kepada kita. Kita sama dengan mencuri. Cuma beda mungkin. Kalau curi ayam saudara itu bisa digebukin, itu bisa dibakar. Saya tahun 97-99 saudara, di Jakarta banyak kali melihat orang copet dihakimi masa, dibakar, mati saudara, sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang orang korupsi miliaran sampai kemarin ada yang triliunan saudara, tapi vonisnya cuma 6 tahun. Saudara, saya pelayanan di penjara, ada yang jadi korban saudara, jadi korban karena lawannya orang kuat, jadi korban, akhirnya dia menjadi tersangka saudara. Padahal ini hanya istilah ganti kepala saudara. Sampai 10 tahun lebih di dalam. Seharusnya Natal kemarin sudah bebas, tapi dipermainkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi sekarang ini. Banyak orang gak jujur, hakim juga gak jujur, dan penegak hukum saudara mengecewakan. Dan kalau saudara, anak-anak Tuhan ditempatkan di tempat-tempat itu, bekerjalah dengan jujur. Masa orang curi cuma untuk makan, vonisnya tahunan, setahun, ada loh yang seperti itu. Sementara yang mencuri, yang korupsi 300 saudara, 300 triliun. Kalau saudara lihat untuk anggaran, untuk TNI Polri, saudara nggak sampai seperti itu. Tapi vonisnya 6 tahun saudara. Di mana keadilan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau bicara kepada kita semua. Bekerjalah dengan jujur. Karena kalau saudara bekerja dengan jujur, Tuhan akan berkati saudara. Amin. Saudara, lihat banyak sekali orang yang korupsi, saudara, kaya, kelihatan mewah, luar biasa. Tapi di akhir hidup mereka harus menderita, mereka harus bayar mahal. Ada orang yang jujur, memang lama kayanya, tapi pasti diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pekerjaan saudara, nggak ada pekerjaan yang hina selain daripada menjual diri saudara dan mencuri. Itu pekerjaan yang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain melacurkan diri dan mencuri atau korupsi, semua pekerjaan baik. Bekerjalah dengan jujur. Amin. Kalau saudara bekerja dengan jujur, kerja saudara halal, saudara pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Memang lama, tapi pasti. Saudara akan dipelihara Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan di ayat 14 kita belajar. Saya bacakan sekali lagi ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mendapatkan satu posisi jabatan, jangan sok, jangan mentang-mentang, jangan menyalahgunakan jabatan saudara. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara,
kalau kita tidak merasa cukup, saudara, mau gaji berapapun, saudara, kita nggak akan rasa cukup. Sekarang taruhlah gaji saudara idam-idamkan sebulan 5 juta. Setelah saudara dapatkan gaji sebulan 5 juta, pertanyaan saya, apakah itu cukup? Pasti tidak cukup. Saudara ingin naik kelas lagi, ingin yang gaji 10 juta. Setelah saudara dapatkan, apakah itu cukup? Saudara tidak akan merasa cukup, dan saudara akan lebih lagi, mau gaji yang 25 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar per bulan. Saudara ingin gaji besar seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Dengar ini baik-baik. Seberapapun gaji yang kita inginkan, itu tidak akan merasa kurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Saudara, seberapapun yang kita dapatkan, selalu kita merasa kurang, selalu kita merasa tidak cukup. Saudara, kalau itu terus yang ada di dalam pikiran dan hati kita, seberapapun yang kita dapatkan tidak cukup buat kita. Tapi kalau kita bersyukur, saudara, berapapun yang kita dapatkan, walaupun mungkin bagi pandangan orang kecil, tapi kalau disertai dengan ucapan syukur, saudara merasa cukup. Saudara akan merasakan ketenangan, damai sejahtera, dan berkat Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Saudara, mungkin bagi pandangan orang 10.000 saudara, aduh, sudah gak ada artinya sekarang. Tapi kalau saudara merasa cukup, maka segala kebutuhan saudara akan terpenuhi. Amin. Saudara, mungkin bagi pandangan orang gaji sekarang kalau cuma 5 juta, aduh mana cukup Pak Pendeta. Apalagi anak-anak sudah besar, sudah kuliah, sudah sekolah dan sebagainya, mana cukup. Saudara, apapun yang saudara dapatkan, kalau saudara rasa cukup dengan ungkapan syukur, bersyukur kepada Tuhan, berapapun yang saudara peroleh, maka semua keperluan kebutuhan saudara akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, jangan mentang-mentang, saudara, karena saudara bos, karena saudara kepala, saudara direksi, saudara yang punya usaha ini, lalu saudara mau mentang-mentang kepada anak buah saudara. Saudara juga kalau sudah bekerja, saudara, jangan sampai saudara tidak bersyukur. Belajarlah bersyukur. Banyak orang di luar sana ingin sekali kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Saudara, mari belajar bersyukur. Seberapapun saudara dapatkan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan nakal-nakal, saudara. Jangan korupsi, saudara. Jangan memeras, jangan merampas, jangan. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban semua apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Makanya saudara, hiduplah sesuai dengan firman. Memang kalau kita mengandalkan gaji, memang sepertinya jauh dari kekayaan. Tapi kalau saudara sertai dengan ucapan syukur, belajar untuk mencukupkan diri saudara dengan gaji, saudara melakukan kebenaran, Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, jangan mentang-mentang saudara ada dalam posisi yang tinggi, punya jabatan, punya pangkat, lalu saudara merasa sok. Jangan. Saudara yang menjadi karyawan, belajarlah untuk mencukupkan dirimu dengan gajimu. Hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan setelah kita dibaptis. Yang pertama, kita harus jadi berkat. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Dengan apa? Berbagi dengan mereka. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan, bekerjalah dengan jujur. Jangan korupsi, jangan mencuri. Bekerjalah dengan cara yang halal. Yang ketiga, saudara, jangan mentang-mentang. Karena saudara
punya pangkat, punya jabatan, seorang pemimpin, lalu saudara mentang-mentang jadi sok, saudara. Jangan. Jangan merampas hak orang. Jangan memeras milik orang lain. Jangan. Mari belajar mencukupkan diri kita dengan gaji yang kita peroleh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami semua dengan berkat firman Tuhan ini di awal tahun 2025. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami kerjakan, lakukan, terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah tahun baru 2025 ini tahun berkat buat kami semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.